Untuk orang tua nih ya. Ah, aku merinding ya. Enggak. Jadi kita mau melakukan itu sampai kita udah nggak bisa ngelakuin lagi. Oke, dance menurut gue ini luas banget. Tapi kalau dulu gue dance cuma untuk have fun, karena gue suka. Habis itu seiring berjalannya waktu gue dalemin itu karena gue kuliah performing arts. Emang bukan spesifik dance sih, tapi ya gue dalemin itu. Jadi kayak sesuatu ilmu. Nah terus setelahnya gue jadiin itu untuk nggak muluk-muluk penghasilan. Gue cari duit dari situ. Dance itu salah satu sarana untuk gue melampiaskan stres banget. Itu sarana banget. Di saat gue kerja kantor saat itu gue stres banget sampai gue nangis karena gue nggak bisa dance. Tapi begitu gue dance, ya udah gue seneng aja. Gitu. Nah dari sampai kapan ya? Mungkin bisa dibilang sampai gue udah nggak bisa nari lagi. Mungkin itu jawaban kayak hampir semua orang yang suka banget sama dance mungkin akan jawab kayak gitu ya. Cuma ya emang itu yang kita rasakan gak sih? Kayak ya karena kita saking sukanya jadi kita mau melakukan itu sampai kita udah gak bisa ngelakuin lagi. Untuk para kakak-kakak dan teman-teman dancer semuanya, semoga tetap semangat. Apalagi pandemik ini banyak banget yang terpukul sama keadaan. Semoga bisa cepat bangkit lagi dan semoga kita bisa beraktivitas lagi normal seperti dulu. Dan jangan patah semangat karena kalian semua keren-keren banget. Aku salut banget sama kakak-kakak dan teman-teman semua yang tetap dance walaupun saat kayak gini. Keren banget kalian. Bisa dibilang cukup penting karena kayak yang aku bilang tadi, kalau misalnya aku stres dari kesibukan aku tuh ngedance buat nyelesain setengah dari masalah aku, meskipun sebenarnya nggak selesai tapi di otak aku udah selesai gitu. Jadi aku lebih tenang. Kalau untuk sekarang aku mikirnya aku nari bisa selamanya nggak ya? Cuman untuk sekarang aku mikir sih sampai aku kuat lah, sampai aku kuat berdiri, aku bakal ngedance. Tapi nggak tahu kalau kedepannya mungkin ada halangan atau semacamnya itu. Kalian adik-adik yang sampai sekarang ngedance atau dancer, jangan takut untuk mengekspresikan diri kalian. Untuk para orang tua di luar sana yang masih melarang anaknya untuk bermimpi dan melakukan hal yang disukainya, tolong dibiarkan anaknya melakukan apa yang disukai, karena orang tua nggak selamanya bisa ngatur anaknya. Mereka juga punya masa depannya sendiri. Seiringnya waktu berubah maknanya. Kayak misalnya pas gue masih kecil, dance is just for entertainment, for joy. Ya, gue liat video yang gue suka, gue tariin, gue juga jadi ikutan seneng. Makin kesini buat ajang pamer. Wah, gue bisa ngedance lo liat gue sini, lo bisa ngedance, lo bisa nggak gitu. Makin kesini, makin pas masuk kuliah, aku merinding ya. Nggak soalnya sensitif enggak. Iya, jadi pas masuk kuliah udah beda lagi mindsetnya. Kayak gue bisa ngedance bener, tapi gue mau lebih gitu. Gue mau kulik lebih dalam. Gue mau belajar lagi tentang dance. Disitulah gue mulai ambil kelas, belajar sana sini, berkenalan sama orang-orang baru. Makin kesini dance buat cari uang. But how can I survive with dance? How can I earn money with dance? Disitulah gue mulai cari-cari kesempatan untuk menjual diri saya sendiri gitu, untuk sebagai teacher gitu, create choreography. Makin kesini makin untuk untuk just for hobi, bisa dibilang kayak melepas penat. Ini akan terdengar sangat gelap, cuman until I die. Karena menurut gue dancing even in my rest bed ya, pokoknya udah bener-bener udah tua, misalnya udah tua, but kalau ada lagu lagi ada di rumah sakit misalnya ada lagu, I still can dance gitu. I like the feeling of dancing, so I don't want to stop. Mereka umurnya masih muda, energi kan masih lagi up-upnya nih. Menurut gua manfaatkan energi dan waktu yang kalian punya untuk belajar dan menari sebisa mungkin. Take as much as classes as you can, learn from any teacher, dan take any experience that you can get. Mau itu job, performance, ngajar, ambil aja dulu. Disitulah kalian bisa kayak mendapatkan bekal gitu untuk ke depan. Jadi kayak at least kalian udah punya bekal gitu. Soalnya kalau misalnya kalian nggak ambil dan kalian udah mulai dewasa, kalian pasti bisa dibilang akan menyesal. Kenapa gue nggak ambil dulu, padahal udah golden chance gitu, bisa dibilang. Jadi kayak menurut gue nikmatin lah
masa-masa kalian itu. Karena gue juga I miss those moments gitu pas gue masih muda dan masih ada energi, masih ada waktu. Dengan adanya TikTok, pertiktokan duniawi, pasti gue yakin beberapa dari kalian sangat interested in dancing. Pengen bisa, gue yakin juga kalian pasti udah nyoba-nyoba di rumah, tapi kok kayak, aduh seru banget, tapi kok gue kayak kanebo kering gitu. Nah, pesan dari gue, disinilah kalian your time to take classes. Sekarang di masa-masa seperti ini, studio pun ada dengan tetap menjalankan protokol, ada yang online juga, misalnya kalian kalau keluar dari rumah bisa. Obat, bisa obat atau stress release, passion, menjadi suatu menyalurkan emosi, bakat, semuanya. Menurut gue dance itu adalah kesenangan hati gue. Sampai akhir hidup hayat gue akan nari gitu. Karena maksud gue gini, sekarang orang aja kalau dangdutan itu kalau nggak joget apa? Dance dong, gitu kan. Jadi dance itu nggak dipatokin gue cuma sampai umurnya gue dance, nggak mungkin. Karena setiap ada musik, kalau lu ngangguk kepala itu udah dance. Lu gini-gini kaki itu udah dance. Kalau gue itu gue dance akan sampai akhir hayat gue sih, karena sedih, senang, ada masalah, dengerin musik, joget, itu terobati menurut gue. Gak semua dance itu negatif, gak semua dance itu jelek gitu. Karena pandanglah dance itu sebagai sesuatu untuk media penyalur. Maksud aku kayak untuk stress release, untuk mengembangkan bakat. Jangan pernah diskriminasi dancer, karena kalian gak tahu betapa beratnya mereka untuk menjadi seorang dancer. Betapa hal-hal apa aja yang sudah mereka tempuh untuk mencapai titik itu. Karena lu gak tahu betapa beratnya dia menjadi dancer. Ada yang udah keluar dari kotanya, mereka untuk mencari uang, mencari nafkah. Karena gak semua orang melakukan dance hanya untuk fun. Karena ada banyak orang yang menjadikan dance sudah mata pencarian. Jadi tolong jangan di underestimate. Itu aja sih. Saling support gitu. Kalau gue pribadi self healing sih. Anjay. Iya sih, kayak kalau misalnya, karena kalau misalnya pas gue nari, gue tuh bisa menjadi diri gue sendiri dan kayak gue merasa alive gitu loh. Jadi itu bentuk self healing dan self therapy. Bukan self therapy, apa ya, life therapy. Ya itulah ya, kayak terapi diri. Bayang gue pengen nari sampai gue tua, sampai gue umur 45 gue masih nari. Cuma ya itu hobi, dan gue belum kepikiran nari itu menjadi apa, mata pencarian gue utama. Cuma kalau misalnya kepikiran nari sampai kapan, ya sampai tua sih pengennya. Tolonglah, ya udah percaya aja sama anak. Terus kalau bisa tuh bimbing, jangan dilarang-larang, karena anak tuh semakin dilarang tuh semakin mau gitu. Jadi kayak kalau lu larang malah salah nih, malah dia bohong-bohong gitu. Jadi kayak ya udah bimbing aja, dikasih wadah yang sesuai gitu ya, yang emang buat passionnya dia. Karena kalau lu dukung terus kayak sesuai sama passion anak lu, itu pasti jadi sesuatu, apalagi pakai restu lu. Jadi kayak bisa menjadi sesuatu gitu. Jadi jangan larang, udah gitu aja. Semoga ini harapan apa pesan nih? Beda ya. Gue harapan deh ya untuk orang awam, kalau bisa tuh kalau misal melihat dunia, melihat kesenian tuh jangan sebelah mata, abis itu jangan kayak udah jadul banget gitu. Ini 2021 ya nih, udah mau 2022. Dance tuh nggak cuma kayak kita menjual tubuh gitu ya, cuma dance tuh kayak kesenian, pengekspresian diri. Dan capek loh Nek, dari situ coba deh lu cobain. Nggak cuma kayak TikTok yang gitu-gitu aja. Nggak, jadi kayak udah dihargain aja. Sama dancer, semangat guys. Jangan mau sampai situ aja. Kita bisa berkembang di dunia tari ini, nggak cuma jadi dancer aja. Kayak kita bisa jago kok kayak dancer-dancer luar negeri. Kita harus menaikkan martabat nama dancer-dancer Indonesia ya kan. Thank you. Terima kasih Mbak. Terima kasih.